warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ananda Santri RK Cahaya Darussalam. Kita jumpa lagi sore hari ini, sore Ramadan. Abi mau tanya nih sama kalian, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat ya, tetap semangat berpuasa Ramadan, tetap sholat tarawih qiyamul lail nanti malam, dan jangan lupa tetap membaca Al-Quran. Karena satu paket nih, saum, qiyamul lail, dan Al-Quran adalah satu paket, satu kesatuan di dalam bulan Ramadan. Terus tema yang ingin Abi sampaikan sore hari ini apa ya? Tolong nanti dicatat ya, jangan lupa ditulis tanggalnya, harinya. Nanti ketika kita masuk kembali, Abi mau periksa catatan kalian. Judulnya, tema sore hari ini adalah tentang hak-hak Al-Quran. Hak-hak Al-Quran yang harus kalian tunaikan. Apa sih? Yang pertama nih ya, dicatat ya. Hak Al-Quran yang pertama adalah kita harus memuliakan Al-Quran. Ya. Al-Quran ada yang dihafal, ada yang masih berupa mushaf Al-Quran. Nah, kita muliakan dia sebagai kalam Allah, atau sebagai tempat kalam Allah berada. Dengan cara apa memuliakannya? Yang pertama, kita bisa membacanya dalam keadaan berwudu. Ingat ya, dalam keadaan berwudu, di tempat yang baik, suci, bersih, bukan tempat yang ada najisnya. Jangan kalian di tempat tidur yang bau ompol kalian baca Al-Quran. Nah, ini gak memuliakan Al-Quran. Lalu memuliakannya lagi adalah dengan berpakaian yang tentunya suci, tidak berpakaian yang membuka aurat. Jangan sampai membaca Al-Quran sambil memegang mushaf Al-Quran. Kalian mohon maaf gak pakai jilbab nih yang akhwat ya, tetapi pakai jilbab yang bagus, yang rapi, yang menutup aurat. Jangan mentang-mentang gak ada yang ngeliat nih, kalian baca Al-Quran sembarangan, masih keteknya kelihatan. Keteknya kelihatan, kalian sudah mulai baca Al-Quran ya. Dengan adab yang baik kita memuliakan Al-Quran, diawali dengan ta'awudz dan basmalah dengan baik, baca dengan sebaik-baiknya, sesahdu-syahdunya, tempat bersih, pakaian bersih, dalam kondisi yang kita memang sedang fresh, kondisi kita memang tidak sedang kegiatan yang lain. Jangan sampai baca Al-Quran sambil main handphone. Kita muliakan mushaf Al-Quran, bagaimana cara mengambilnya ya. Jangan sampai kita mengambil dengan tangan kiri, kita membawa dengan mendekap dengan kedua tangan ya, kita letakkan dengan cara yang baik ya. Jangan sampai nanti kita sembarangan saja memegang Al-Quran dengan cara menenteng, dengan cara naruhnya dilempar ya. Ini memuliakan Al-Quran supaya nanti apa? Supaya ada hubungan yang harmonis kita dengan Al-Quran, supaya ada rasa cinta kita dengan Al-Quran. Setuju ya? Jangan lupa nih, kita harus memuliakan Al-Quran. Masih banyak lagi cara memuliakan Al-Quran ya. Dengan ketika kita melihat ada potongan ayat Al-Quran di bawah lantai, kita ambil, kita taruh, letakkan yang baik ya. Kita tegur teman kita yang sembarangan memegang Al-Quran atau membawa Al-Quran ya. Terus apalagi hak-hak Al-Quran yang lain yang harus kalian lakukan? Kalian membacanya. Tentunya sebelum membacanya, hak Al-Quran adalah, sebelum bisa kita membaca, adalah mempelajari isi, mempelajari bacaan-bacaan Al-Quran. Tahsin didahulukan
sebelum kita belajar menghafal Al-Quran. Sempurnakan makhrajul hurufnya. Kita mengetahui mana mad dan mana bukan mad. Yang panjang dibaca panjang, yang pendek dibaca pendek. Jangan sampai yang panjang dibaca pendek, yang pendek dibaca panjang. Ya, nggak boleh ya. Harus yang panjang dibaca panjang, yang pendek dibaca pendek. Mana saat gunnah, mana saat iklab, mana saat qalqalah. Kita harus paham. Kita pelajari cara membacanya dengan baik dan benar. Syukur-syukur kita membacanya dengan azam, irama yang sangat baik. Ada irama bayati, irama ros, nahanwan, hijaz, jiharka dan lain sebagainya. Nah, itu kita pelajari dengan baik dan benar ya. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadis Sahih Bukhari disebutkan, khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'alamah. Sebaik-baik kalian adalah siapa yang belajar Al-Qur'an dan mau mengajarkannya. Ya, kita belajar ya membaca Al-Qur'an dengan baik, belajar terus sama Abi. Abi juga masih terus belajar untuk menyempurnakan bacaannya, ya kan? Yang selanjutnya adalah apa hak kita terhadap hak Al-Qur'an terhadap kita. Membacanya sudah, memahami maknanya. Di RKC Darussalam alhamdulillah kita belajar tarjamah bilafziyah. Minimal kalau kalian sudah hafal surat Al-Baqarah, mudah-mudahan 70% kosakata atau mufradat atau kosakata dalam bahasa Quran bisa kita tarjim, kita terjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Memahami maknanya, kita belajar ya, belajar tafsirnya. Kita dengarkan Abi atau Ustadz yang menguraikan tentang tafsir Al-Quran. Oh, ternyata ayat ini begini maksudnya. Nggak bisa kita menafsirkan sendiri ya. Jadi kita bisa belajar dengan cara mendengarkan Ustadz, mendengarkan Abi untuk menyampaikan isi kandungan Al-Quran ya. Yang selanjutnya apa? Setelah memahami maknanya, usahakan kalian untuk bisa menghafal Al-Quran. Kedudukan orang menghafal Al-Quran luar biasa ya. Abi berharap santri RKC Darussalam semangat dalam menghafal Al-Quran. Ingat dapat bonus loh, yang hafal 1 juz, 2 juz, 3 juz, 4 juz, 5 juz. Masya Allah. Abi gak muluk-muluk 30 juz. Yang penting kalian bisa punya hafalan 3 juz tapi mungkin dan baik. Insya Allah dapat bonus ya, yang hafal 1 juz ya. Yang sudah hafal dijaga hafalannya ya, dijaga hafalan, karena nanti hafalannya ini akan menjadi saksi kita di yaumil qiyamah, akan menjadi syafaat kita di yaumil qiyamah, bahkan akan menjadi penolong kita, akan menjadi hadiah terindah yang kita berikan kepada kedua orang tua kita. Sayang nggak sama ibu, bunda, ayahnya? Sayang nggak sama ibu, bapaknya? Sayang nggak sama abi dan uminya? Kalau sayang, yuk hafalin Quran yuk, karena kita akan memberikan mahkota cahaya, memberikan pakaian dari pakaian cahaya untuk kedua orang tua kita kelak di yaumil qiyamah. Barang siapa yang bisa menghafal Al-Quran ya. Nanti Abi jelaskan sih keutamaan apa sih menghafal Al-Quran. Nah, ini hak kita, hak Al-Quran ya, hak Al-Quran yang harus kita laksanakan. Setelah kita menghafal Al-Quran, poin selanjutnya apa? Yuk kita mengamalkan isi Al-Quran. Jangan cuma Al-Quran kita baca saja, karena Al-Quran pedoman hidup, minhajul hayah ya, manual buku kita harus kita amalkan. Apa sih yang dimaksud diamalkan? Diamalkan isi kandungannya apa nih? Allah suruh apa? Yuk kita kerjakan. Allah mengatakan di Al-Quran, aqimis shalah wa atiz zakah, dirikan sholat, keluarkan zakat. Yuk kita hafalkan, kita amalkan. Al-Quran mengatakan kulu wasrobu wala tusrifu, makan minumlah kamu tapi jangan berlebih-lebihan. Yuk kita amalkan, kita makan minum ya, tapi jangan berlebih-lebihan. Atau ada lagi umpamanya ayat-ayat yang lain, umpamanya Al-Quran melarang kita untuk saling bermusuh-musuhan, saling berburuk sangka, saling menyebut dengan sebutan
yang buruk ya kita amalkan. Al-Quran ada yang mengatakan janganlah kita masuk ke dalam suatu rumah sebelum diizinkan oleh yang punya. Yuk kita hafalkan ya, kita amalkan dalam kehidupan. Banyak sekali yang harus kita amalkan dalam kehidupan dan semuanya baik. Itu semuanya insya Allah menjadikan akhlak kita mulia. Kita berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Yang selanjutnya apa? Setelah mengamalkan, kita menyebarkan dan mengajarkan kepada orang lain. Kalau kalian sudah bisa memuliakan, bisa mempelajari isi Al-Quran, bisa membacanya, bisa mengamalkan isinya, bisa memahami maknanya, maka tugas selanjutnya adalah kalian mengajarkannya kepada orang lain, baik cara bacanya maupun pengamalan isinya. Seperti tadi hadis yang sudah habis sebut, khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'alama, sebaik-baik kalian ialah siapa yang belajar Al-Quran dan siapa yang mengajarkannya. Ini saja yang bisa Abi sampaikan di sore Ramadan ini. Mohon maaf sudah berapa hari Abi nggak bikin video karena harus ada yang harus Abi kerjakan ya. Dari Abi cukup sekian. Mohon maaf jika ada satu kesalahan. Yang benar dari Allah dan Rasulnya, yang salah dari Abi pribadi. Tetap semangat ya berpuasa. Doakan Abi, doakan Mas Faki dan semuanya. Abi doakan kalian semua mudah-mudahan menjadi anak yang soleh-soleh. Ingat, bersama Al-Quran selalu bahagia. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا